Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia. Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindahnya dari Babilonia ke Palestina. Sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian dek lama tidak punya anak, kecek Sarah tidak ada buka cabang. Nikahnya Hajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah sampai anaknya itu dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan, dan tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades, tidak ada. Sesudah itu Nabi Musa bantu itu juga. Ada razia masuk itu. Razia sado anak ketek nan lahir disembelih leher. Yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan indak disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dianyuikan di sungai Nil. Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun itu Asiyah, nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya ada caliaknya dua orang bercakap, nanti ke orang Mesir, nanti Bani Israel. Dipisahnya, jangan ku bercakap ya. Rupanya dua orang kok ndak lo amoh ditinjunya mati. Sesudah itu lari Nabi Musa alaihissalam. Basuh jo anak gadis Su'aib 8 tahun nenyo memelihara kambing. Sesudah itu lalu kemudian inyo pun menghadap Fir'aun, dikaja di Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina, dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang. Penduduk Bukit Tinggi berapa? Penduduk Bukit Tinggi 100.000 nya. Dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu 600.000 orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim. 600.000 orang, 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam, mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya, Mummy Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, maninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan dek murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Tapi dek orang barat kok susah menyabik Yusha, disabiknya Joshua. Yusha bin Nun. Nabi tidak ada bercerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan, pemerintahan, tidak ada. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tidak ada ayahnya, lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek. Makana abuki mura'a sau'in, wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tuna susila. Ayahmu bukan orang jahat,
makmu bukan WTS, kenapa engkau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak. Fa asyarat ilaih. Nabi Maryam diam. Tidak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, diam aja. Habis paket awak itu. Bantu Maryam, nyoni yang sih diam. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin berang Bani Israel. Rupanya kalau awak diajak orang, awak diam, itu orang tu makin naik darah tingginya. Capeknya mati. Nah, tapi kalau awak respon, awak lawan, itunya tanang. Maka tidak ada. Kalau ada orang membuli yang tanang sih. Dibulinya naik sepeda. Oh, kumat darah tinggi, mati ya. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli, diam saja. Asyarat ilaih, ditunjuknya anak keteknya dan baru lahir. Apa kecek Bani Israel berak. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kami mengecek jo anak ketek dan belum pandai bicara kok. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil. Lalu kemudian Nabi Isa besar, marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung. Tersinggung pula Romawi, dua yang tersinggung. Satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara Romawi mau menangkap, diceritakan Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu. Diangkat Nabi Isa, barrafa'ahullah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkok, ambo diangkat di Allah, mukonya berubah jadi mukombo. Cuma badannya pulau gapo. Enggak bisa. Wah, am tu sama, kau barek mana ndak inyo gitu. Rupanya Yudas ku mukonya sama, diserupakan Allah. Ndak ambo ngecek kau Quran. Walakin syubbiha lahum, diangkat Allah SWT. Selesai. Tidak ada bercerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum. Awalnya bercerita tentang 3 Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Makkah tidak ada. Di Makkah Nabi tidak ada bercerita potong tangan, orang nan berzina bercambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah. Itu di Makkah 3 boleh tahu. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berzinalah orang Yahudi. Berzina orang Yahudi. Lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, orang Yahudi, ya, kalian pakai hukum Nabi Musa, betul?
Kalau menurut hukum kalian orang nambah zina kok apa hukumnya? Bawa kitab kalian, bawa ke siko. Dibawalah kitab orang Yahudi. Kitabnya namanya apa nama kitab orang Yahudi? Taurat. Nah, kitab Taurat. Iko. Aku cek kitab Taurat bagi orang nambah zina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Kecek orang Yahudi. Mana ayatnya? Kecek Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Iko Muhammad. Kok ayatnya? Kata Nabi, cibuang kek telunjuk orang. Rupanya ditutuinya pakai itu. Nah, itu cadiannya orang Yahudi. Cibuang kek telunjuk tu kata Nabi. Jangkeknya tertulis di situ. Hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya. Pemimpin itu bijaksana, coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Dah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil karena dia bersalah, tapi anaknya di dalam bersalah apa tidak? Tidak bersalah. Maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina, karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apaknya jawab saya, amak apa zina? Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tambah 9? 33. Mana dikecek dalam Quran 30 bulan? Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecek orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah
angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup, 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyambi 9 bulan. Sado orang tahu 9 bulan. Tapi nya sawit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis obgyn kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manga menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nang kareh. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya berbunyi kan? Nampak. Yang dicucuk pula dulu bang. Itu baru sempurna tulang otak kepala kok selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan ambo tidak gundul. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi insyaallah. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan pahalanya sampai. Nah tidak percaya agih nama lengkap. Beko kalau mati ambo bacakan. Gitulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya ke